Nah, halo guys, selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan coba bahas salah satu iPhone lawas yang dirilis berbarengan dengan iPhone XS dan XS Max pada tahun 2018 yang lalu. Berarti kalau kita hitung usianya saat ini sudah menginjak di usia 5 tahunan. Dan iPhone ini merupakan iPhone yang banyak peminatnya pada saat itu. Dan untuk sekarang pun iPhone ini nyatanya masih banyak juga yang pakai. Kira-kira apa alasannya ya? Nah, untuk iPhone yang akan kita bahas kali ini tidak lain adalah iPhone XR. Jadi untuk teman-teman yang lagi kepoin iPhone XR di tahun ini dan punya rencana bakalan beli iPhone ini, video kali ini cocok banget untuk kalian tonton. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Untuk harga terupdate-nya, iPhone XR ini dibanderol dengan harga 5 jutaan untuk yang kapasitas penyimpanan 64 GB yang resmi bergaransi Indonesia seperti second iBox dan yang lainnya. Oh iya guys, iPhone XR ini sudah discontinue ya, alias sudah tidak lagi diproduksi. Jadi kebanyakan iPhone XR yang dijual di luaran sana adalah iPhone XR second. Dan juga kebanyakan adalah unit X Inter. Dan untuk harganya setelah aku cek di toko oren, harganya murah banget guys, di kisaran 2-4 jutaan, tergantung kondisi dan kapasitas penyimpanan memori internalnya. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai harga iPhone XR di tahun ini? Apakah sudah murah atau malah masih mahal untuk ukuran HP lawas yang dirilis pada tahun 2018? Kalau menurut aku pribadi sih, harga iPhone XR ini sekarang sudah murah banget dan terjangkau banget untuk dibeli. Dibandingkan dulu pas iPhone XR ini dirilis pada tahun 2018 yang dibanderol dengan harga 15 jutaan. Tapi sekarang harganya cuma 2-4 jutaan aja. Jadi iPhone XR ini cocok banget untuk kalian beli, khususnya untuk kamu yang punya budget pas-pasan tapi pengen nyobain HP iPhone yang kualitasnya masih bagus tapi dengan harga yang murah. Walaupun seperti yang aku udah bilang tadi di awal, kebanyakan yang dijual di luaran sana adalah HP iPhone XR second. Tapi kalau menurutku kualitas HP iPhone itu masih bagus banget meskipun HP iPhone tersebut second dan jadul sekalipun, termasuk iPhone XR ini guys. Seperti contoh dari segi desainnya. Desain iPhone XR ini menurutku belum terlalu ketinggalan zaman, apalagi pada bagian layarnya yang sudah berponi dan sudah tidak lagi menggunakan tombol home button dengan ukuran layar 6,1 inch yang menggunakan layar Liquid Retina HD dengan panel layar IPS. Meskipun panel layarnya masih IPS dan belum menggunakan panel layar Super Retina OLED seperti iPhone XS dan XS Max, tapi layar IPS pada HP iPhone itu berbeda dengan yang digunakan di HP Android. Karena kualitas layar HP iPhone dengan menggunakan panel layar IPS masih cukup enak buat dipandang, jadi gak jelek-jelek amat guys. Sedangkan untuk desain di bagian belakang, iPhone XR ini terdapat satu buah kamera dan terdapat logo Apple Croak yang masih berada di atas. Untuk bahan material yang digunakan, iPhone XR ini menggunakan bahan material aluminium untuk di bagian premnya. Dan di bagian depan dan belakang sudah menggunakan bahan material kaca. iPhone XR ini terdapat beberapa pilihan warna yang kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian. Ada yang warna merah, kuning, koral, hitam, putih, dan biru. Memang kalau dilihat-lihat desain dari iPhone XR ini tidak ada yang spesial. Seperti contoh dari kameranya yang hanya mempunyai single kamera. Tidak seperti HP iPhone keluaran sekarang yang sudah mempunyai kamera boba. Jadi untuk kalian yang mentingin gaya di tongkrongan, iPhone XR ini sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli. Tapi untuk kalian yang mentingin fungsi dari iPhone XR ini sudah lebih dari cukup untuk kalian beli ya guys. Selanjutnya kita ke bagian performa. Performa iPhone XR ini kalau dipakai di tahun ini bisa dibilang gak lemot-lemot amat ya guys, dan masih bisa dipakai. Apalagi kebutuhan kalian hanya untuk sekedar scrolling TikTok dan bermain game tipis-tipis dan aktivitas ringan lainnya. Tapi kalau kebutuhan kalian buat bermain game berat dan editing video yang nge-push performa iPhone yang dipakai sampai berjam-jam, iPhone ini sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli karena biasanya bodinya jadi gampang panas dan menurunnya frame rate. Mungkin ini wajar karena mengingat iPhone ini adalah HP iPhone jadul. Jadi secara performa iPhone XR sudah agak kurang kalau dipakai di tahun ini kalau buat aktivitas berat ya guys.
Untuk dapur pacunya, iPhone XR ini dibekali dengan chipset A12 Bionic. Dan untuk RAM-nya masih menggunakan RAM yang berukuran 3GB. Terbilang cukup kecil jikalau kita bandingkan dengan iPhone XS dan XS Max yang sudah mempunyai RAM 4GB. Tapi tenang saja, untuk memori internalnya ada beberapa pilihan kapasitas memori internalnya yang kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada yang 64GB, 128GB, dan 256GB. Oh iya guys, untuk updatean iOS-nya, iPhone XR ini diperkirakan hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 18 saja. Dan ini merupakan iOS terakhir yang didapatkan iPhone XR. Karena usia iPhone XR ini sudah menginjak di usia 5 tahunan. Karena biasanya pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS ke HP iPhone tersebut sampai usia iPhone tersebut menginjak di usia 5 tahunan. Sejak awal iPhone tersebut diperkenalkan guys. Untuk selanjutnya ke bagian kamera. Kamera iPhone XR ini jikalau dipakai di tahun ini menurutku kualitasnya masih bagus banget. Dan hasil kameranya pun masih layak banget buat dipajang di media sosial. Karena untuk hasilnya pun masih jernih dan natural khas kamera iPhone. Saturasinya bagus, gak berlebihan, kontrasnya juga bagus. Dan yang paling aku suka itu adalah dari segi hasil perekaman videonya yang stabil banget di ukuran HP yang umurnya sudah 5 tahunan. Gila, ini sih keren banget guys. Dan kalian bisa dapatkan kualitas kamera HP iPhone sekeren ini di harga 2-5 jutaan aja. Bahkan kalau menurutku, kalau misalkan buat keperluan konten pun ini sudah bagus banget guys. Untuk kamera belakang terdapat satu buah kamera beresolusi 12 megapiksel. Kamera tersebut adalah kamera wide yang sudah bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Meskipun hanya single kamera, tapi gak ngurangin kualitas dari hasil foto maupun videonya. Sedangkan untuk kamera depannya hanya mempunyai resolusi kamera 7 megapiksel saja dan hanya bisa merekam di resolusi SGD 1080. Oh iya guys, untuk kekurangan pada kamera iPhone XR ini juga ada, yaitu karena iPhone ini adalah HP iPhone jadul, jadi untuk kamera ultrawide belum ada pada iPhone XR ini. Dan untuk fitur night mode pun sudah pasti belum ada juga. Dan fitur tersebut baru kalian akan dapatkan di iPhone 11 ke atas saja. Untuk keunggulan yang terakhir berada di baterainya. Baterai iPhone XR ini memiliki ukuran baterai sebesar 2942 mAh. Menurutku baterai iPhone XR ini terbilang cukup awet kalau misalkan dipakai di tahun ini. Apalagi kalau misalkan baterai health-nya masih di atas 80% lagi. Karena kalau misalkan baterai health-nya sudah di bawah 80% lagi, biasanya jadi gampang boros. Tapi terkadang agak sulit menemukan iPhone XR yang dijual di luaran sana yang masih mempunyai baterai health yang masih bagus. Adapun biasanya baterainya sudah disuntik. Maka jangan heran kalau misalkan ada iPhone XR yang baterai health-nya masih 100%. Itu dipastikan sudah disuntik atau sudah pernah diganti. Jadi sudah tidak lagi ori ya guys. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. See you on my next video.